Raja tikus. Aku mau jelasin dulu kalau raja tikus itu bukan secara harfiah tikus yang pakai mahkota atau pemimpin alfa kayak di kelompok serigala. Nah, jadi apa sih sebenarnya raja tikus itu? Fenomena raja tikus adalah kondisi langka dan mengerikan saat sekelompok tikus hidup atau mati terikat bersama pada bagian ekornya karena darah, getah, kotoran, atau simpul mati. Akibatnya, sekumpulan tikus ini terjebak dan bergerak sebagai satu kesatuan tunggal. Kalian penasaran gak sih kenapa tikus-tikus ini bisa jadi kayak begini? Fenomena ini terjadi biasanya saat musim dingin di saat tikus berdesakan di ruang sempit, seperti liang atau sarang dingin. Lalu ekor mereka terpapar kotoran beku, darah, atau getah lengket. Di Eropa kuno, fenomena ini dianggap sebagai pertanda buruk, bencana, atau pembawa wabah penyakit hitam. Tapi sebagian besar laporan tersebut bersifat hoaks karena gak ada penjelasan ilmiah mengenai raja tikus dengan suatu wabah. Death Spiral. Death spiral pada semut adalah fenomena alam mematikan di mana sekelompok semut tentara terpisah dari koloni utama, kehilangan jalur feromon dan mulai saling mengikuti satu sama lain dalam lingkaran tanpa henti hingga mereka mati karena kelelahan. Fun fact buat kalian guys, semut tentara itu buta dan hanya mengandalkan indera penciuman serta jalur feromon yang ditinggalkan semut di depannya. Nah, jika semut pemimpin berputar dan tidak sengaja mendeteksi feromon dari semut di belakangnya, mereka akan mulai berjalan memutar. Setiap semut hanya mengikuti semut di depannya tanpa menyadari bahwa mereka bergerak melingkar di tempat yang sama. Putaran ini bisa diikuti oleh ribuan semut dan berlangsung berjam-jam hingga berhari-hari, sampai mereka mati kelaparan atau dehidrasi. Kalian pasti penasaran juga kan, apa death spiral ini gak bisa diganggu demi menyelamatkan semut-semut ini? Nah, fenomena ini hanya bisa berhenti jika ada gangguan fisik luar seperti hujan yang memecah lingkaran feromon tersebut. Semut zombie. Masih bahas hewan semut, fenomena semut zombie terjadi ketika seekor semut diinfeksi dan dikendalikan secara fisik oleh jamur parasit bernama Ophiocordyceps. Jamur ini mengambil alih sistem motorik semut untuk memaksa hewan tersebut bermigrasi ke tempat ideal bagi pertumbuhan jamur sebelum akhirnya dibunuh. Awalnya, spora jamur yang berada di daun-daun hutan menempel pada eksoskeleton semut, lalu menembus kulitnya menggunakan tekanan mekanis dan enzim khusus. Jamur melepaskan senyawa kimia yang memanipulasi perilaku semut, memaksanya berjalan menjauh dari sarang dalam kondisi kejang dan linglung. Setelah itu, semut diarahkan memanjat tanaman hingga ketinggian sekitar 25 cm. Semut kemudian dipaksa menggigit urat daun dengan sangat kencang hingga rahangnya terkunci. Akhirnya, semut mati dalam posisi menggigit daun, dan jamur kemudian memakan organ dalam semut. Beberapa hari kemudian, sebuah tangkai buah jamur akan tumbuh menembus kepala semut untuk menyebarkan spora baru ke dedaunan di bawahnya, mengincar korban berikutnya. Kalian tahu gak sih kalau fenomena nyata jamur ini merupakan inspirasi utama di balik infeksi monster dalam game dan serial populer The Last of Us? Untungnya di dunia nyata, jamur ini tidak bisa menginfeksi manusia karena suhu tubuh manusia yang tinggi akan langsung membunuh jamur ini. Selain itu, sistem saraf manusia jauh lebih kompleks daripada serangga. Rusa zombie. Masih dalam konteks zombie, kalian pernah gak sih nonton film Tren to Busan? Kalau pernah, kalian pasti ingat sama scene ini. Kalian tahu gak sih, kalau ternyata di dunia nyata rusa juga bisa berubah jadi zombie. Jadi, fenomena rusa zombie adalah julukan populer untuk hewan kelompok rusa yang terinfeksi penyakit mematikan bernama chronic wasting disease, atau yang artinya penyakit pengecilan kronis. Penyakit ini menyerang sistem saraf pusat otak, membuat rusa berperilaku linglung dan kurus kering layaknya zombie di film fiksi. Berbeda dari semut tadi yang berubah menjadi zombie karena spora jamur, penyakit ini sama sekali tidak disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur parasit. Penyakit ini dipicu oleh prion, yaitu sejenis protein normal tubuh yang mengalami cacat struktural. Saat masuk ke tubuh, prion cacat ini akan memaksa protein sehat lainnya ikut rusak. Akibatnya, sel-sel otak akan mati dan otak satwa tersebut menjadi berlubang-lubang mirip spons. Yang mengerikan, prion ini hampir mustahil dihancurkan. Mereka tahan terhadap disinfektan kimia, radiasi ekstrim, bahkan suhu panas memasak yang sangat tinggi. Ditambah, penyakit ini sangat menular di antara keluarga Cervidae. Agen prion dilepaskan melalui cairan tubuh seperti air liur, urin, darah, kotoran, hingga dari bangkai rusa yang membusuk. Tapi tenang aja kok guys, sampai saat ini belum ada kasus yang terkonfirmasi menular atau menginfeksi manusia secara alami. Meski begitu, organisasi kesehatan tetap memberikan peringatan keras bagi para pemburu untuk tidak mengonsumsi daging rusa yang terlihat sakit, lemas, atau ditemukan mati mendasar di alam bebas demi mengantisipasi risiko mutasi penyakit prion di masa depan. Pasangan parasit. Sekarang kita bahas ikan, yaitu anglerfish. Ikan anglerfish betina memiliki ukuran besar, menyeramkan, dan punya lentera. Sementara anglerfish jantan berukuran sangat mini dan tidak bisa mencari makan sendiri.
Nah, ketika seekor anglerfish jantan bertemu dengan betinanya, si jantan akan langsung menggigit bagian perut atau tubuh si betina dengan sangat kencang. Setelah menggigit, si jantan melepaskan enzim khusus yang melunakkan jaringan kulit mereka. Perlahan, kulit dan pembuluh darah si jantan akan menyatu secara fisik dengan tubuh si betina. Karena sudah menyatu, si jantan tidak lagi membutuhkan organ tubuhnya. Mata, sirip, gigi, dan sebagian besar organ dalamnya perlahan menyusut, layu, dan menghilang. Si jantan kemudian berhenti menjadi seekor ikan mandiri. Ia berubah menjadi tonjolan daging parasit di tubuh betina yang hanya berfungsi sebagai pabrik penyedia sperma instan saat si betina siap bertelur. Ryugu no Sukai. Ryugu no Sukai yang berarti utusan dari istana dewa laut adalah sebutan penduduk Jepang untuk ikan yang bernama oarfish. Menurut cerita rakyat Jepang kuno, ikan ini akan sengaja naik ke permukaan dan mendapatkan dirinya ke pantai untuk memperingatkan manusia bahwa gempa bumi atau tsunami besar akan segera terjadi. Mitos ini makin viral secara global setelah belasan oarfish dilaporkan terdampar di pantai-pantai Jepang pada tahun 2010, tepat 1 tahun sebelum gempa bumi dan tsunami dahsyat Fukushima melanda pada Maret tahun 2011. Meskipun mitos ini sangat kuat dan dipercaya masyarakat, para ilmuwan telah melakukan penelitian mendalam untuk membuktikannya. Ternyata teori ilmiah menduga bahwa sebelum gempa terjadi, pergeseran lempeng tektonik di dasar laut melepaskan gas elektromagnetik atau mengubah arus listrik air. Oarfish yang sangat sensitif diduga terganggu dan melarikan diri ke permukaan. Meskipun kedengarannya mitos ini benar adanya, ilmuwan pada akhirnya menyimpulkan bahwa oarfish naik ke permukaan dan terdampar murni karena faktor biologis atau oceanografi biasa. Contohnya adalah karena arus laut yang kuat yang mendorong mereka naik, kondisi tubuh ikan yang sudah sakit atau tua, atau akibat perubahan suhu air laut ekstrim yang mengacaukan navigasi mereka. Hujan katak. Jujur, aku males guys buat bahas hewan yang satu ini, karena katak dan sejenisnya adalah hewan yang intinya aku nggak suka. Tapi karena pembahasannya cukup menarik, jadinya aku bahas aja. Fenomena hujan katak adalah fenomena meteorologi langka di mana ratusan hingga ribuan katak kecil jatuh dari langit seperti air hujan. Fenomena ini dipicu oleh terbentuknya tornado atau angin puting beliung di atas permukaan air seperti danau, rawa, atau sungai tempat koloni katak hidup. Angin puting beliung air ini berputar dengan kecepatan sangat tinggi dan bertindak seperti penyedot debu raksasa. Angin menyedot air beserta hewan-hewan kecil yang berenang di permukaannya, termasuk berudu, katak, atau ikan kecil. Ketika intensitas angin badai mulai melemah atau awan mendingin, gaya angkat angin hilang. Akibatnya, katak-katak yang tertampung di awan tersebut akan jatuh ke bumi bersamaan dengan air hujan. Ajaibnya, banyak katak yang ditemukan jatuh dalam kondisi masih hidup dan langsung melompat begitu menyentuh tanah, terutama jika jarak terbangnya tidak terlalu jauh dan mendarati area yang lunak. Siput zombie. Nah, kita balik lagi ke tema zombie. Fenomena siput zombie adalah kondisi mengerikan di mana seekor siput diinfeksi, dicuci otaknya, dan dikendalikan secara fisik oleh cacing parasit bernama Leuchlorodium paradoxum. Fenomena ini berawal ketika siput darat tidak sengaja memakan telur cacing parasit ini yang menempel pada kotoran burung di atas daun. Setelah menetas di dalam perut siput, larva cacing berpindah menuju kepala dan masuk ke dalam tentakel mata siput. Di dalam tentakel mata, cacing berkembang menjadi kantung panjang yang membengkak. Kantung ini memiliki pola garis hijau, putih, atau merah, dan terus berdenyut kencang. Penampilan ini sengaja meniru bentuk ulat bulu atau larva serangga yang segar. Siput yang terinfeksi dipaksa berjalan keluar dari tempat persembunyian, memanjat ke tempat tinggi yang terbuka, dan berdiam diri di bawah terik matahari siang. Mata siput yang membengkak, warna-warni, dan berdenyut kencang di tempat terbuka akan menarik perhatian burung yang sedang mencari makan. Burung akan menukik dan mematuk putus tentakel mata siput tersebut untuk memakan cacing di dalamnya. Di dalam perut burung, cacing parasit akan tumbuh dewasa, kawin, dan bertelur. Telur-telur cacing ini kemudian keluar bersama kotoran burung, jatuh ke atas daun dan siap menunggu siput baru untuk dijadikan zombie berikutnya.